Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali ada begitu banyak hal yang menghalangi dan mengaburkan pandangan mata hati kita. Sehingga kita kesulitan untuk melihat sesuatu dengan jelas dan benar. Kita tidak dapat melihat maksud Allah yang besar dalam kehidupan kita karena terhalang oleh sesuatu. Hal ini juga dialami oleh para murid Tuhan. Mereka tidak dapat memahami maksud Allah dalam kematian dan kebangkitannya. Mari kita simak. Ada dua cerita dalam pembacaan yang sudah kita baca dalam teks Lukas 24 yang pertama sampai 32. Dan dua peristiwa penampakan Tuhan Yesus yang pertama kepada perempuan-perempuan, yakni Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yesus, dan perempuan-perempuan lain. Yang kedua kepada dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dan dua cerita yang Yesus menampakkan diri ini dapat ditemukan kesamaannya. Yakni mereka tidak menyadari bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Mereka lupa akan perkataan Yesus Kristus sendiri, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga, pada ayat yang ketujuh. Sehingga malaikat perlu mengingatkan lagi ketika perempuan-perempuan itu kembali dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Mereka menganggap itu omong kosong dan mereka tidak percaya. Dalam dua kisah murid yang berjalan ke Emmaus, dua murid yang berjalan ke Emmaus, mereka juga belum mengerti bahwa Yesus Kristus sebagai Mesias harus menderita, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit lagi. Itu semua sudah dituliskan dalam kitab-kitab para nabi. Tetapi mereka lamban untuk percaya dan mengerti. Pandangan mereka akan kabur dan terhalang. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya dan lamban untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Yang pertama karena kesedihan dan rasa duka mereka yang berlarut-larut akan kematian Yesus Kristus. Para murid tidak percaya kalau guru mereka harus mati. Mereka berharap Yesus tidak mati dan ia akan menjadi raja atas Israel. Padahal rencana besar Allah bukan supaya Yesus Kristus menjadi raja atas Israel, tetapi menyelamatkan seluruh isi dunia dari dosa. Yang kedua karena mereka tidak mengerti dan lupa akan perkataan Yesus Kristus bahwa ia harus mati dahulu kemudian akan bangkit. Mereka juga lupa akan nubuatan-nubuatan para nabi tentang Mesias yang akan menderita mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Rasa duka yang berlarut-larut dan ketidakmengertian mereka tentang nubuatan Nabi dan perkataan Yesus membuat hati mereka kabur, terhalang dan tidak mampu memahami maksud Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika ditarik dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah kita juga sering tidak mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Terkadang hati kita dikaburkan dengan berbagai hal duniawi atau perbuatan daging, seperti yang dituliskan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran,
hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang keinginan daging dan hawa nafsu dunia menghalangi dan mengaburkan mata hati kita dalam melihat hal-hal baik serta maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Mari kita jernihkan mata hati kita supaya kita dapat melihat maksud dan tujuan Allah dengan jelas dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah supaya kita bisa menjernihkan mata hati kita? Yang pertama, pertobatan dari air mata. Air mata yang keluar dari mata kita ternyata mempunyai dampak yang besar dalam menjernihkan mata hati kita. Pada saat air mata kita keluar, disitulah hati kita dibersihkan. Asalkan air mata yang kita keluarkan adalah bentuk penyesalan dan pertobatan akan dosa dan kesalahan kita. Seperti yang dituliskan dalam Mazmur 51 ayat 17 yang berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Pada saat kita datang kepada Allah dalam pertobatan dan air mata, maka Tuhan akan membersihkan mata hati kita dan menjernihkan kembali seperti mata air yang baru. Yang kedua, memperhatikan dan mengingat firman Tuhan. Kesenangan duniawi, filsafat-filsafat yang kosong terkadang menghalangi kita dalam melihat rencana Allah yang besar bagi hidup kita. Seperti yang dilakukan para murid. Mereka lupa akan perkataan Yesus. Mereka lupakan perkataan Yesus Kristus. Mereka juga tidak memahami nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang harus menderita, mati dan bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memperhatikan firman kita, karena itu jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap saat, minimal 1 hari 1 pasal. Adakah yang bisa membaca 1 hari 1 pasal? Ataukah kita malas baca Alkitab? Bagaimana kita bisa menjernihkan mata hati kita? Sedangkan kita sudah terhalang dengan hal-hal duniawi. Dengan rajin membaca firman Tuhan, maka itu akan menolong kita supaya dengan jelas, dengan benar melihat maksud dan tujuan Allah bagi hidup kita. Menggunakan kacamata yang sesuai, demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Agar maksud dan tujuan Allah terlihat jelas adalah dengan sendiri. Adalah dengan memakai kacamata Kristus, bukan kacamata atau pengertian kita sendiri. Misalnya, ada tetangga kita atau orang lain berbuat salah kepada kita. Menurut kacamata dunia adalah kita harus membalas perbuatan jahat mereka. Tetapi menurut kacamata Kristus kita harus mendoakan dan mengasihi musuh kita. Lihat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44. Berapa banyak hal dalam hidup kita yang kita coba lihat pakai kacamata Kristus, ataukah kita hanya menggunakan kacamata kita sendiri yang terkadang sudah kabur oleh noda dan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjernihkan mata hati kita dengan cara pertobatan dan air mata. Memperhatikan dan mengingat firman Tuhan serta memakai kacamata Kristus dalam melihat segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Terpujilah. Amin.